Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada seluruh siswa SMK PPN Tanjung Sari, khususnya untuk kelas 12. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam proses KBM, kegiatan belajar mengajar, dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk itu marilah kita sama-sama hayya addu'a'u qabla li ta'lim, marilah kita berdoa sebelum kita belajar. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawartal ardha binuri samsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban min ghairi ta'abi wala masaqatin. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayatika kama nawartal ardha binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Baik para siswa kelas 12 yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kita akan mempelajari dengan materi tentang berpikir kritis. Dengan kompetensi dasar adalah mengevaluasi makna Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Kemudian membaca Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191 dan membaca sesuai dengan kaidah tajwid, mendemonstrasikan hafalan Quran surah Ali Imran surah ke-190 sampai 191 dan menyajikan sikap kritis dan ciri orang mengamalkan daripada Quran surah Al Imran ayat 190 sampai 191. Adapun harapan tujuan dari pembelajaran ini, siswa mampu menganalisis, membaca, mendemonstrasikan dan menunjukkan sikap kritis yang berkaitan dengan Quran, pemahaman Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191 dan hadis yang berkaitan dengan ayat ini. Untuk itu marilah kita sama-sama mengawali kegiatan pembelajaran ini dengan menyimak materi-materi yang akan disajikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, sebagai orang beriman kita hendaklah mengimani semua firman-firman Allah. Kemudian berusaha memahami makna yang terkandung dan berusaha merefleksikan ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita melihat teks ayat Al-Quran ini, ya. Dari mulai nanti kita akan mengetahui asbabun nuzul, historis asal mulanya diturunkan ayat ini, yaitu Quran surah Al Imran surah ketiga ayat 190 sampai 191. Kemudian kita lihat isi kandungannya dan bagaimana penerapan perilaku berdasarkan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Baik, sebelumnya marilah kita sama-sama sejenak untuk
menyimak dan mendengarkan. Insyaallah Al-Fakir akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahar la ayati la ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhana fakina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Baik, kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam siang terdapat la ayati liulil albab, yaitu tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal atau berpikir, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri ataupun dalam keadaan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, Maha mulia kami dari siksa api neraka. Ini salah satu mufradat kosakata yang diterjemahkan dari mulai perkata. Salah satunya di antara ayat ini, mari kita sama-sama coba kita terjemahkan menurut kosakatanya. Inna, sesungguhnya, fi di dalam khalqi penciptaan as-samawati langit wal ardi dan bumi, wahtilafi dan pergantian al-laili malam wan nahari dan siang. Ini salah satu saja tentang terjemah dari lafdiahnya. Baik, kita lanjutkan. La ayatin, terdapat tanda-tanda bagi al-ababi, yaitu orang-orang berakal. Alladzina, dan orang-orang yang yadhkuruna, mereka mengingat Allah qiyaman, dalam keadaan berbaring atau sambil berdiri, wa qu'udan, dan duduk, wa ala, dan dalam keadaan zunubihim, mereka dalam keadaan berbaring, wa yatafakkaru, dan mereka memikirkan, ya, fi khalqi, tentang penciptaan as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma, tidaklah Engkau ciptakan, khalaqta, ini semua, hadza, ini, batilan, yaitu sia-sia. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina, lindungilah kami atau peliharalah kami, adzabannar, dari azab siksa neraka. Baik, kita lanjutkan ke penjelasan tentang tajwidnya. Kemudian di sini kalau kita memperhatikan Quran surah Ali Imran surah ketiga ayat 150 dan sampai 151, maka inna itu adalah merupakan gunnah. Nanya gunnah aslinya. Fi
khalqis sama, kisnya adalah alif lam samsiyah. As-samawat yaitu matabi. Wal ardi alif lam qamariyah. Wahtilaf matabi. Wahtilafil, kalau filnya masuk ke dalam alif lam samsiyah. Wan masuk kepada hukum alif lam samsiyah. Wan naha matabi. La matabi. Ya matabi. Til yaitu idgham bila gunah. Diulil alif lam qamariyah al bab, ketika diwakafkan maka menjadi mad ardi sukun. Berikutnya alladzina, alnya bisa masuk alif lam samsiyah, zi-nya yaitu matabi yadhkuruna, kemudian matabi yadhkuruna Allah, Allahnya yaitu tafhim. Lam lafadz Allah didahului dengan sebelumnya yaitu harakat fathah. Qiyamau, maka ketika dibaca wasl hukumnya menjadi hukum idghamnya idgham bi gunah. Qu'udan, sama ini juga dengan qiyamau wa qu'udan. Wa ala zunubihim, junu matabi bihim, mimati bertemu dengan waw yaitu idhar safawi. Wa yatafakkaruna, ru kemudian matabi fi matabi khalqis alif lam samsiyah, sama matabi wa matabi wal ar wal alif lam qamariyah wal ardi rabbana, matabi ma sama matabi khalaqta hadza matabi batilan mad iwad subha matabi nak faqina matabi adza matabi an-nar mad ardi sukun. Itu serangkaian tentang dilihat dari secara ilmu tajwidnya. Baik, sekarang kita lanjutkan masuk ke asbabun nuzul, historis awal mula diturunkannya ayat 190 sampai 191 ini, berkaitan dengan asbabun nuzulnya. Imam At-Tabari dan Ibnu Hatim yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa kepadamu? Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kemudian mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab, Isa menyebutkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak serta menghidupkan orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Safa ini menjadi emas. Maka Rasul berdoa dan turunlah Quran surah Ali Imran surah ketiga ini, ya, ayat 190 sampai 191. Mereka mengajak mereka untuk berpikir secara kritis tentang penciptaan langit dan bumi, tentang kejadiannya, hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, matahari, bulan dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah, binatang atau hewan dan sebagainya. Nah, dari ayat ini kita bisa mengetahui liulil albab, yaitu ciri-ciri ulul albab. Ciri-ciri orang yang berpikir, yang pertama, ia bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Jadi tanda-tanda orang yang berpikir atau berakal, mereka selalu senantiasa menggali, selalu mengembangkan keilmuannya. Kemudian menyelidiki, mengamati semua rahasia wahyu Al-Quran maupun gejala-gejala alam, baik secara qauliyah maupun secara kauniyah. Menangkap hukum-hukum yang tersirat di dalamnya, kemudian menerapkan di dalamnya. Nah, kedua, selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan. Ketiga, ciri orang yang berpikir itu teliti
dan kritis dalam menerima informasi, teori, ataupun dalil yang dikemukakan orang lain, maka ia akan selalu seleksi dan dia akan selalu tadaburi dan akan lihat. Seperti yang tertuang di dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18. Berikutnya, keempat, sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Kelima, istiqamah dalam melaksanakan salatul lail, yaitu salat malam. Berikutnya keenam, ia selalu memiliki rasa khauf, yaitu rasa takut ilallahi, kepada Allah. Inilah gambaran-gambaran. Di sini Bapak akan tampilkan tentang bentuk bumi. Nah, di sini manusia sebelumnya mengira bahwa bumi itu datar. Lalu pada tahun 1577 ketika Sir Francis Drake berkeliling dunia, dia membuktikan bahwa bumi itu bulat. Kemudian di 14 abad yang lalu dan bumi sesudah itu dihamparkan. Duya, makna lainnya adalah seperti ilustrasi telur burung unta. Ini dikutip dalam Quran surah An-Nazi'at ayat ke-30. Kemudian ada cahaya bulan. Kita lihat di 14 abad yang lalu Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang, dan dia menjadikan juga padanya matahari, syams, syiraj yang bercahaya, dan bulan yang bercahaya, qamar, nur dari refleksi. Ini bisa dilihat dalam Quran surah Al-Furqan ayat ke-61. Sebelumnya banyak orang yang mengira bahwa bulan memiliki cahayanya sendiri. Tapi kini kita mengetahui bahwa cahaya bulan bukanlah cahayanya sendiri, melainkan refleksi atau pantulan dari cahaya matahari. Berikutnya, rotasi matahari. Sebelumnya orang memahami bahwa matahari berputar, tapi ia tidak berotasi pada porosnya. Itu ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahari wasyamsa wal qamar kulla fi falaki yasbahun. Abad yang lalu, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Dia memiliki pada garis edar porosnya masing-masing. Ini kalau kita berpikir sejenak bahwa bumi, matahari, mereka berputar, bulan itu ya, sesuai dengan garis edarnya. Sehingga ini membuktikan makhluk-makhluk yang besar yang diciptakan oleh Allah menandakan melakukan ketundukan dan ketaatan kepada Allah. Coba kita bayangkan, andaikan makhluk yang diciptakan besar ini sudah tidak melakukan ketundukan, ketaatannya kepada Allah, maka tidak akan terjadi kehidupan di muka bumi ini, yaitu dengan pergantian siang dan malam. Baik, kita lanjutkan. 14 abad yang lalu, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelumnya kedatangan rahmatnya, hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka keluarlah dengan sebab hujan itu syariatnya berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Geologi, para geologis berkata bahwa di dalamnya muka bumi ini adalah 300 sampai 780 mil. Bagian intinya panas dan cair. Bagian luarnya kerak tipis, hanya 1 sampai 20 mil tebalnya. Ada kemungkinan besar ia akan berguncang karena fenomena melipat yang menciptakan pegunungan yang mencegah bumi dari guncangan gempa. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 31, wa ja'alna fil ardi rawasiya an samida bihim wa ja'alna fiha fijaja subulal la'allahum yahtadun. 14 abad yang lalu, dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh
supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuk. Inilah penjelasan Quran surah Al-Anbiya ayat 31. Masih banyak ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi dan seluruh makhluknya dari mulai penciptaan manusia. Sebagaimana Allah jelaskan, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Dan juga bisa dijelaskan di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Dimulai tentang botani, Allah ciptakan semua jenis buah-buahan berpasang-pasangan. Itu pun masih banyak ayat-ayat yang lain. Berikutnya dalam surah At-Toha, surat At-Toha ayat 53, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam, sehingga muncullah produk-produk pertanian. Min kulli samarati ja'ala fiha zawjaini isnain, dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan. Quran surah Ar-Ra'd ayat 3. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Para siswa, inilah tentang ayat-ayat yang berkaitan agar kita selalu memperhatikan tanda-tanda ayat-ayat Allah, baik qauliyah ataupun kauniyah, baik yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang tersirat di dalam fenomena alam sesuai dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup kita hanya melihat tentang fenomena alam ini tanpa dipandu dengan wahyu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Lalu apa manfaatnya dengan berpikir kritis itu? Yang pertama, kita bisa mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman. Berikutnya, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Nah, itulah berkaitan tentang materi kandungan Quran surah Ali Imran surah 190 sampai 191. Adapun evaluasi di sini boleh kita melakukan evaluasi dengan cara jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jelaskan kandungan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 secara singkat dan jelas dan benar. Lalu kita tuangkan dalam sebuah kertas tulisan buku PA ini, itu ya. Yang kedua, coba analisis bila ada nun mati atau tan bertemu dengan huruf hijaiyah. Cari ada 5 hukum bacaan, sebutkan dan jelaskan, berikan contohnya masing-masing satu persatu. Ketiga, apa yang dimaksud dengan bacaan qalqalah? Sebutkan dan jelaskan serta beri contohnya satu. 4, sebutkan manfaat berpikir kritis yang sudah kita sampaikan tadi. Kelima, sebutkan berperilaku berdemokrasi sesuai dengan Islam. Nah, itulah serangkaian kegiatan tentang kegiatan belajar mengajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di pertemuan yang pertama kali ini. Semoga para siswa tidak puas. Bagi siapa saja yang merasa perlu untuk mendapatkan pencerahan lebih lanjut berkaitan dengan ayat ini, atau ada yang kurang dipaham dan kurang dimengerti, para siswa boleh menchat melalui WA yang sudah disampaikan, yaitu 0895 400 427752. Silahkan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari proses pembelajaran ini seraya dalam bimbingan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Al-Fakir cukupkan sekian dalam pembahasan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ma'assalamah ilaliko, sampai berjumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.